Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wijaksana dari kelas saham. Minggu ini kita akan mereview IHSG dan 5 ulasan saham dari kalian. Yang pertama adalah IHSG. Beberapa waktu terakhir ini kita kan sering nih diprank oleh IHSG nih, penggeraknya IHSG lebih tepatnya. Ketika mencapai indikasi bagus nih, kayak tanggal 25 Agustus kemarin, ternyata hari berikutnya dibawa turun. Dan di sini yang kita kiranya akan melanjutkan penurunan ternyata dinaikkan tinggi, bahkan mencapai 1,7%. Di sini lagi dibawa turun lagi. Jadi kesannya kayak ngeprank gitulah. Cuma kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, ada indikasi cenderung mengalami kenaikan. Kalau dari daily-nya ini ada indikasi untuk mengalami kenaikan, asalkan dia konsisten bergerak di atas 6140-an. Kalaupun turun, dia masih ada penjaganya menggunakan EMA 100. Harapannya IHSG itu mengalami kenaikan hingga menyentuh upper line-nya yang ada di 6300-an. Bahkan semoga aja bisa mencapai di 6500. Kalau kita lihat dari inflow asingnya kayak gimana, untuk inflow asing ini masih konsisten dilakukan pembelian. Bahkan ketika IHSG masih cenderung sideways ini, akumulasi asing justru masih bagus. Dan ketika terjadi penurunan, asing hanya melakukan penjualan yang sedikit dan masih lebih banyak infonya. Ada kemungkinan IHSG untuk Senin besok akan melanjutkan kenaikan. Untuk saham yang pertama yaitu BBYP. Saat ini BBYP berada di supportnya, tapi menurutku ini support hanya untuk spek buy aja dengan jumlah modal yang sedikit. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari chart daily-nya ini mengindikasikan kurang bagus, apalagi candlenya kemarin memang masih bertahan di atas EMA 20, akan tetapi kalau kita lihat dari chart 15 menitnya ini sedikit rawan kalau menurutku. Meskipun besok Senin memiliki potensi untuk pembalikan arah menuju harga 1500-an. Pada Jumat kemarin BBYP memang sedang didistribusikan oleh IF, AK, dan YU. Nah, ketiga broker ini cukup mempengaruhi nih terhadap pergerakan harga sahamnya BBYP. Meskipun ada CG dan PD yang melakukan akumulasi, tetapi kurang begitu bagus. Karena kita tahu PD, YP, CC ini lebih banyak retailnya kayak gitu. Jadi saranku untuk BBYP kalau mau spek buy bisa. Akan tetapi gunakan modal yang lebih kecil aja. Kalau mau itu tunggu di area 1240-an, sabar dikit. Yang selanjutnya yaitu Kren. Untuk saham Kren ini tunggu aja, sabarin dikit lagi, tunggu di sekitaran harga 140. Karena memang di sini adalah demand areanya. Kalau dilihat dari distribusinya, saham Kren ini cenderung cukup stabil meskipun ada distribusi oleh YU. Cuma di sini ada broker EP yang menampung barang. Nah, kita tunggu aja saham Kren di area 136 sampai 140. Itu demand areanya. Bisa melakukan pembelian di sekitaran itu. Dengan harapan saham Kren kembali mengalami kenaikan atau terjadi pemantulan arah. Saham selanjutnya yaitu Toys. Oke, untuk saham Toys ini memang favorit sih akhir-akhir ini karena sering digoreng kan. Coba kita lihat pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai hari Jumat kemarin. Untuk saham Toys ini, dia cenderung sudah didistribusikan oleh YP. Mungkin teman-teman udah bisa menebak nih siapa sih YP ini. Nah, cuma dia masih ada akumulasi oleh CS dan YU. Kalau untuk scalping, mungkin bisa. Tapi kalau untuk day trading, itu tunggu dulu hingga dia menyentuh EMA 100-nya. Karena kalau kita lihat dari candlenya, ketika naik dia diturunkan, ketika naik dia diturunkan hingga 3 kali. Dan volumenya juga cenderung menurun, yang artinya ini ada terjadi pembuangan barang nih di sini. Dan kalau kita lihat dari chart 15 menitan, ini juga tergolong menurun. Kuncinya ada di EMA 100, apakah dia bisa bertahan di sini atau enggak. Kalau enggak bisa, tunggu aja di sekitaran EMA 100 tapi yang daily, karena kondisinya saat ini cenderung distribusi kayak gitu. Selanjutnya yaitu saham Pure. Oke, ini kemarin emang baru arah sih, tetapi kalau kita lihat, coba lihat antara volume rata-ratanya. Jumat kemarin memang di bawah arah, tetapi ini volumenya melonjak cukup tinggi dari rata-ratanya. Yang bisa kita tahu saham Pure ini termasuk saham gorengan. Dia udah sideways kecil di sini, harganya itu sedang bertahan di area sini lah. Nah, kemudian terjadi kode nih di sini di candle pada hari Kamis dengan volume yang tiba-tiba terjadi pelonjakan di atas rata-rata
volumenya selama 20 hari dan berhasil breakout EMA 20. Coba kita lihat saham Pura pada hari Jumat kemarin. Di dalamnya masih ada CC, MG. Cuma penjualnya ada YP, KK dan SQ, ditambah lagi ada BQ. Nah, ada GR juga. Aku kalau ada GR dan itu dia banting harga, itu cenderung aku hindari. Kenapa? Karena kalau aku cermati, broker GR itu cenderung kalau udah banting harga itu perlu dihindari deh. Mirip-mirip sama MG. Saham Pura ini gimana? Apakah layak untuk beli atau enggak? Jawabanku adalah enggak. Karena dia udah naik 34% dan kamu baru beli di 113. Artinya kamu FOMO. Dia juga udah menyentuh area EMA 100-nya yang dari kemarin-kemarin ini belum berhasil ditembus. Aku nggak tahu pasti ini saham Pura apakah bandernya akan lanjut naik atau menurunkan. Cuma kalau saranku menghadapi saham-saham kayak gini nggak usah FOMO. Tunggu aja saat dia koreksi, tapi dengan catatan masih ada akumulasi selama 3 hari. Ini kan baru 1 hari ini. Nah, kita cek sejak awal kenaikan itu masih ada. Nah, fokusnya itu pada CC dan MG. Mungkin saham Pura ini besok Senin akan dinaikkan sedikit ke area ini 133. Area 113 ini merupakan supply area. Ini bisa jadi titik penjualan mereka. Tetapi kalau baru masuk dan belum punya basic untuk scalping, itu mending jangan. Hindari dulu saham-saham yang kayak gini. Kamu bisa membeli saham-saham yang waktu dia masih di sini, waktu dia masih kesannya terjaga dan ada lonjakan kecil seperti ini. Daripada kamu membeli ketika harga sudah naik. Itu cukup bahaya. Saham yang terakhir yaitu BEX. Saham BEX ini kalau kamu cermati, ini udah aku share di channel waktu dia sebelum naik, tepatnya pada hari Kamis. Cuma memang untuk saham-saham gorengan yang di dalamnya itu ada dan memiliki kepentingan, mungkin memiliki suatu kepentingan, biasanya nggak aku mention sahamnya karena takut mengganggu kepentingannya. Karena kalau udah diganggu itu biasanya akan cenderung buang harga, apalagi kalau diganggu dengan agresif. Nah, untuk saham BEX ini ketika dia sebelum ada kenaikan nih 1 minggu ke belakang sebelum hari Jumat, yaitu Senin sampai Kamis, itu sebenarnya udah diakumulasi oleh NI. Kan kemarin di channel udah aku kasih tahu nih, saham ini lagi diakumulasi oleh NI. Nah, dan kita lihat sampai Jumat kemarin apakah masih? Nah, ternyata masih diakumulasi oleh NI. Coba kita lihat di sini pada hari Kamis dia 1.200.000. Kemudian pada sampai hari Jumat kemarin itu dia bertambah menjadi 2,5 juta, yang artinya NI ikut menaikkan barangnya sendiri. Kemudian ada MG nih yang masuk. MG masuk itu mulai dari Jumat kemarin. Nah, kita cek seharga 500 dan titik average-nya itu di 107. Berdekatan, selisih 2 tick dari 109. Itu BEX masih ada kemungkinan naik. Setidaknya dia sampai di 122. Supply areanya yang ada di sini. Oke, sekian videonya, semoga ini membantu. Jangan lupa like jika kamu suka, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru. See you next time.